Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB ya, dengan 3 cara. Ya, yang pertama cara pembagian Euclid dengan tabel dan dengan poin faktor. Oke. Angka berapa yang mau kita bagi? Ya, Bapak contohin dengan 3 soal. Yang pertama ya, carilah FPB dari 24, 45, dan 57 dengan pembagian Euclid. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bagi dulu bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar adalah 57. 57 dibagi 45, setelah itu 57 dibagi dengan 24. Oke. 57 dibagi 45 sisa 12. Sedangkan 57 dibagi 24 sisa 9. Ini dari mana kan kok ada sisa 12 dan sisa 9? Nah, kita lihat 57 dibagi 45 itu 1 sisa 12. Nah, yang kita tulis hanya sisanya saja, sisa 12. Begitu juga dengan 57 dibagi 24 itu dapatnya 2 ya, 48 kan, 48 dikurang 57 dikurang 48 sisa 9. Setelah itu diapakan? Nah, kita tulis sisa yang terbesar ya. Sisa yang terbesar kan 12. Kita bagi lagi 12 dibagi dengan 9. Sisa 9 ini kita bagi 12 dibagi dengan 9. 12 dibagi 9 sisa 3. Ya, 1 kan. 1. 12 kurang 9 sisa 3 ya kan. Nah, 12 dibagi 9 sama dengan 1, sisa 3. Lalu diapain? Nah, kita bagi lagi. Yang 9 ya, dibagi dengan 3. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 kan 3, sisa 0. Nah, kalau sudah selesai 0, maka dapatlah hasil yang terakhir itu, yang sisanya ini adalah 3. Inilah yang menjadi FPB ya. FPB dari 24, 25 dan 57 adalah 3. Ini dengan cara Euclid. Lalu bagaimana dengan cara tabel? Nah, kalau dengan cara tabel, pertama kita buat tabelnya dulu. Ya, kita buat dibagi 24, 45, 57 akan dibagi. Dibagi dengan bilangan berapa? Kita bagi dengan 2. 24 bagi 2, 12. 45 dibagi 2, nggak bisa. Kalau nggak bisa turun ya, karena hasilnya koma ini kalau dibagi. Kalau nggak, jadi kita nggak butuh koma. Kalau dia koma, turunin aja. 57 dibagi 2, nggak bisa. Koma juga, turun 57. Lalu setelah itu kita bagi 2 lagi. Kenapa bagi 2? Biar mudah ya, kecil-kecil dulu. Kalau kecil-kecil lebih mudah. 12 dibagi 2, 6. 45 dibagi 2 nggak bisa, 45. 57 dibagi 2 nggak bisa, turun lagi 57. Setelah itu kita bagi 2 lagi, karena 6 masih bisa dibagi 2 nih. 6 dibagi 2, 3. 45 dibagi 2, 4. Nggak bisa, turun. 57 dibagi 2 nggak bisa, turun lagi 57. Oke. Nah, setelah itu 3 ya, 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1. 45 dibagi 3 bisa 15. 57 dibagi 3, 19. Nah, karena bisa ketiga angka ini bisa dibagi semua dengan angka 3, maka angka 3-nya ini kita ambil. Kita bedain warnanya karena mau diambil nanti, karena dia bisa dibagi dengan ketiga angka ini. 3 bisa dibagi dengan 3, 45 bisa dibagi dengan 3, 57 juga bisa dibagi dengan 3, maka kita ambil. Oke. Udah selesai belum? Sampai semuanya di bawah itu angka 1-1. Setelah itu kita bagi 3 lagi. Nah, 1 dibagi 3 kan nggak bisa. Nah, turun. Makanya nggak dimerahin karena ada 1 yang tidak bisa dibagi 3. 15 bagi 3 bisa 5. 19 bagi 3 nggak bisa, turun lagi. Setelah itu dibagi berapa? Dibagi 5. Kenapa 5? Karena tinggal angka 5 sama 19. Ya, 5 itu bilangan prima. Maka kita bagi dengan bilangan prima juga. 5 dibagi dengan 5 1. 19 bagi 5, 19. Tapi tidak kita warnain karena nggak bisa karena ada salah satu atau 2 angka yang tidak bisa dibagi dengan angka 5, yaitu 1 dan 19.
Oke, jadi setelah itu kita bagi dengan 19. Kalau 19 ya, 19 juga bilang prima. Jadi kita bagi lagi. 1 dibagi 19 nggak bisa turun 1. 1 dibagi 19 nggak bisa turun 1. 19 bagi 19 bisa 1. Nah, sudah 1 semua di sini. Pembagian dengan tabel itu selesai. Lalu berapa EPB-nya? EPB-nya adalah angka yang bisa membagi ketiga angka ini tadi, yaitu angka 3 tadi. Di angka 3 ini ya yang bisa membagi ketiga angka itu ya. Nah, jadi EPB-nya adalah 3. Jadi EPB dari 24, 45 dari 57, EPB-nya adalah 3 dengan cara tabel. Sama ya tadi. Oke, sekarang dengan pohon faktor. Angkanya masih sama 24, 45 dari 57 dengan pohon faktor. Lalu yang pertama kita buat adalah angka 24. Kita buat pohon faktor ya. Pohon berapa ya? 24 bisa dibagi berapa ya? 24 bisa dibagi 2. Hasilnya 12 ya. 12 bisa dibagi berapa ya? 12 juga bisa dibagi 2. Hasilnya 6. Oke. Nah, yang bukan bilangan prima kita bagi terus. Ini kan 6 bukan bilangan prima. Kalau 2 sudah bilangan prima berarti nggak usah dibagi lagi. 6 bisa dibagi berapa ya? 6 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 3. 3 sudah bilang prima. Berarti sudah selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat faktor prima dari 20. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa? Karena 2-nya ada 3 nih, 1, 2, 3. Maka di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Selesai untuk yang 24. Sekarang yang 45. Nah, 45 kita buat lagi pohon faktornya. 45 bisa dibagi berapa ya? Bagi 2, nggak bisa koma. Bagi 3. Bagi 3 hasilnya 15. Ya. Setelah itu, nah 3 sudah bilangan prima, yang berarti yang kita buat pohon faktornya itu yang di 15. 15 bisa dibagi berapa ya? 15 juga bisa dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sudah selesai. Sudah 3 sama 5 ini adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi prima dari 45. Berapa ya faktorisasi dari 45? Nah, karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Oke, selanjutnya sudah selesai. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 57. Ya, pohon faktor dari 57 kita buat. Berapa ya? 57 itu bisa dibagi berapa ya? 2 nggak bisa. Bisa dibagi 3. Nah, dibagi 3 berapa? 19. 19 sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Oke. Nah, karena sudah selesai, maka kita buat faktorisasi prima dari 57. Berapa ya? Karena cuma ada 3 sama 9, maka menjadi 3 dikali 9. Oke, nah sekarang kita mau lihat EPB-nya. Mana EPB-nya? EPB-nya itu adalah angka yang sama-sama saja nih, sama. Kan ada yang sama nih, 3, 3, 3. Nah, kalau ada pangkat yang berbeda, maka ambil pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil adalah di 3, maka EPB dari 24, 45 dan 57 dengan pohon faktor adalah di 3. Oke. Contoh selanjutnya, EPB dari 24, 52 dan 100 dengan pembagian Euclid ya. Seperti cara yang pertama tadi, pembagian Euclid, buat dulu pembagiannya. Yang 100, yang angka paling gede adalah 100 ya kan. 100 dibagi 52. Setelah itu dibagi dengan 24. Berapa ya 100 dibagi 52? 1, sisa 48. Ya, 100 dibagi 24 itu bisanya 4, sisa 4. Belum ngerti Pak, kita lihat. 100 dibagi 52 itu sama dengan 1 ya. 1 kan 52, 100 kurang 52 sisa 48. Oke. 100 dibagi 24 dapatnya 4, sisa 4. Sisanya aja yang kita tulis. Ini sisa 48, tulis di sini sisa 48. Ini sisa 4, tulis di sini sisa 4. Lalu selanjutnya kita bagi lagi sisanya ya, 48 sisa 4, berarti 48 dibagi 4. 48 dibagi 4 adalah 12, sisa 0. Nah, kalau sudah sisa 0, kita tulis sisa 0 di sini. Berarti sudah selesai, maka EPB-nya adalah angka yang terakhir dibagi. 48 dibagi 4 berapa? 0 ya, yang sisa. Berarti kan udah sisa 0, inilah angka yang terakhir. Maka angka terakhirnya menjadi EPB. Dan EPB dari 24, 52 dan 100 adalah 4. Sekarang kita pakai dengan cara tabel.
ya, tabel lagi. Pertama ya pasti kita buat tabelnya dulu. Setelah itu kita bagi 24 bagi 2, 12, 26, 60. Ini kita kasih tanda warna kuning ya, karena bisa dibagi semuanya. Setelah itu dibagi lagi 2, 12 bagi 2, 6, 26 bagi 2, 13, 50 bagi 2, 25. Bisa lagi dibagi semua, kita tandain ya. Nah setelah itu dibagi 2, 3, dibagi 2, 13, dibagi 25 bagi 2, 25 tetap ya turun ya, kalau nggak bisa dibagi turun, nggak kita tandain karena ada angka yang tidak bisa dibagi. Lalu 3 dibagi 3, 1, 13 bagi 3 nggak bisa, 25 bagi 3 dan seterusnya ya. 13 bagi 5 nggak bisa, tapi 25 bagi 5 bisa kan, 5 oke. Nah tapi nggak kita tandain karena ada angka yang bisa dibagi. Lalu kita bagi lagi dengan 5, 1 bagi 5 turun, 13 bagi 5 nggak bisa turun, 5 bagi 5 1. Lalu setelah itu 13 dibagi 13. Kenapa angka 13? Karena sudah nggak ada lagi angka di sini, jadi kita bagi dengan angka 13 ya. Jadi sampai semua di bawahnya menjadi 1. Lalu mana FPB-nya? FPB-nya yang kita beri tanda. Kenapa? Karena hanya angka 22 inilah yang bisa membagi bilangan ini ya, kalau yang tabel begitu ya. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah lanjut kita ke font faktor. Kalau font faktor seperti apa? Buat dulu font faktornya. 24 bisa dibagi berapa ya? Bagi 2, 12. 12 bisa bagi berapa ya? 12 bisa bagi 2, 6. 6 bisa dibagi berapa? Bagi 2, 3. Selesai. Kita buat faktorisasinya. Faktorisasinya berarti 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya 52. 52 dibagi 2, 26. Dibagi 2, 13. Bisa lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena 13 bilangan prima. Lanjut kita buat faktorisasinya. Berapa ya faktorisasinya? Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 13. Selanjutnya 100 bagi 2, 50 dibagi 2, 25 dibagi 5 ya. Hasilnya 5. Berapa ya faktorisasinya? 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Selesai ya. Nah berarti FPB-nya adalah angka yang sama saja. Ini kan ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 kan, ini sama. Nah jadi dia ambil pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Sekarang yang ketiga dengan cara Euclid ya, 22 dan 99. Pertama 99 dibagi 22 sisa 11 ya ceritanya ya. 99 dibagi 22 itu sama dengan 4 ya. 4 kali 22 88, 88 dikurang 99 dikurang 88, 11, berarti sisa 11. Nah karena sisa 11 begini, mana angka yang mau dibagi? Ya ini tinggal 22 dibagi dengan sisanya yang paling terdekat ya, 22 dibagi 11 hasilnya 0. Kok bisa? Iya 22 dibagi 11 hasilnya 2, sisa 0, sisanya kita tulis. Lalu karena ini sudah 0, maka angka yang terakhir dibagi itulah yang menjadi FPB ya. FPB dari 22 dan 99 adalah 11. Lalu kita pakai dengan tabel lagi. Tabel kita buat lagi, dibagi dengan 22 nanti dibagi dengan berapa ya? Sebelum 9 nanti dibagi dengan berapa ya? Ya kita bagi dengan 2, hasilnya 11. 99 bagi 2 nggak bisa koma, jadi turun saja kalau nggak bisa. Lalu dibagi dengan 3 ya, 11 bagi 3 11 turun. 99 bagi 3 bisa 33, tapi tetap belum bisa diambil. Oke, kita bagi dengan angka 3. 11 bagi 3 tetap 11 ya, karena nggak bisa turun. 33 bagi 3 11 bisa kan. Nah setelah itu kita bagi dengan berapa? Karena tinggal angka 11 maka kita bagi dengan 11. 11 bagi 11 1, 11 bagi 11 1. Lalu karena bisa dibagi ke 11 bisa membagi angka ini ya, kedua angka kedua bilangan, maka 11 kita tandai. Berarti FPB-nya adalah 11 karena 11 yang bisa dibagi, bisa membagi kedua angka. Oke. Selanjutnya dengan font faktor kita buat 22 bisa dibagi berapa ya? Bagi 11. 2 dibagi 2 sama dengan 11. Faktorisasinya menjadi 2 kali 11, 99. Kalau 9 bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 3 ya, hasilnya 33. 33 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3 lagi.
11 sudah bilang prima. Oke, selesai. Faktorisasi primanya berapa? Faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 kali 11. Lalu mana angka yang sama? Ya, angka yang sama di 11. Maka angka yang sama inilah yang menjadi FPB-nya. Jadi FPB dari 24 dan 99 adalah 11. Oke. Simpulannya, dengan cara equate pohon faktor dan tabel hasilnya sama. Oke. Terima kasih. Like, subscribe, and share. Tapi dengan sadar, jika bermanfaat. Demikian dari Bapak. Semoga anak-anak mengerti, semoga bermanfaat dan mengerti. Latihan terus, pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.